Mungkin ada yang baru kali pertama melihat kecerdasan atau kedahsyatan pemikiran dan semangat juang seorang Megawati Soekarno Putri. Berbagai channel menayangkan pidato Megawati dari awal hingga akhir di acara penutupan Rakernas kedua PDIP. Tidak seperti biasanya, pidato Mega yang terkesan sombong, norak, dan tidak berbobot. Kali ini, pidato Megawati sanggup membuat orang kagum, terharu, dan barangkali nyaris meneteskan air mata. Megawati dalam pidato di Rakernas kali ini benar-benar menampakkan aura kepemimpinan intelektual ayahnya, Insinyur Soekarno. Dahsyat, visioner, membangkitkan kesadaran pengabdian dan semangat juang nasionalisme anak-anak bangsa. Jujur, mungkin banyak orang selama ini sangat sinis, sangsi bahkan meremehkan kadar intelektualitas Ibu Megawati, khususnya setelah euforia gerakan reformasi 98 berakhir. Kesan orang terhadap seorang Megawati sebelumnya hanyalah sebagai emak-emak tukang potong bawang di dapur yang mendapatkan keberuntungan sebagai ketua umum partai dan yang pernah menjabat sebagai wakil presiden kemudian jadi presiden berkat nama besar ayahnya. Oleh karena itu, ketika Mega mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa beberapa kali dari beberapa perguruan tinggi, orang kebanyakan bahkan mentertawakannya. Tapi, semua sinisme dan keraguan orang-orang itu telah dijawab oleh Megawati melalui kedahsyatan eksplorasi pemikirannya di acara penutupan Rakernas kedua PDIP yang sangat intelek dan memukau. Tidak seperti beberapa ketua-ketua umum partai politik lainnya yang selalu sibuk dengan rekomendasi hasil Rakernas partai yang sangat pragmatis, penuh aroma nafsu bejat perebutan kekuasaan. Tapi Megawati tampil lebih kalem. Meski sesekali penuh gelora, namun sangat memukau. PDI Perjuangan, urusan koalisi out. Ya, ini karena kesanggupannya mengoreksi berbagai kekeliruan dalam proses berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Megawati tidak hanya meluruskan arah insan politik, melainkan juga insan pers yang selama ini kacau dan selalu tidak berimbang dan tidak mendidik, serta minus komitmen juang pengabdian untuk bangsa dan negara dalam menyuguhkan pemberitaan. Jadi ini koreksi, kalau mau ditulis silahkan. Ini ada Pak Jokowi, ada Ibu, bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan. Jadi kalau Megawati juga sanggup menyuguhkan cahaya optimisme di saat kita sebagai sebuah bangsa dirundung kegalauan di tengah kegelapan pesimisme yang pekat berlebihan. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan pada kita semua bahwa jadi pemimpin itu tidak mudah dan kekuatan real pemimpin itu ada pada rakyatnya.
Jabatan presiden ataupun jenderal bintang berapapun tidaklah berarti apa-apa jika tidak ada kehormatan dari rakyatnya. Megawati menegaskan, sebuah negara harus mempunyai pemimpin, dan pemimpin itulah yang harus dapat mengarahkan rakyatnya. Kemerdekaan dicapai dengan susah payah. Oleh karena itu, rakyat harus selalu mengingat para pejuang kemerdekaannya dan terus mengikuti visi misi yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa dan negaranya. Itulah alasannya mengapa setiap kunjungan kenegaraan saat menjadi presiden kelima, Megawati selalu menyempatkan terlebih dahulu mendatangi taman-taman makam pahlawan di negara yang dikunjunginya. Kami, bangsa Indonesia. Mega juga mengingatkan, Indonesia ini kaya raya. Oleh karena itu, kita untuk waspada dengan apa yang akan terjadi pada masa depan negeri ini. Orang-orang dari negara asing yang negaranya kacau atau bangkrut akan datang ke negeri kita yang kaya raya ini untuk mencari kehidupan dan perlindungan. Maka pesimisme itu tak perlu ada jika kita mengerti benar potensi yang dimiliki oleh bangsa ini dan bagaimana mengelola semua potensi itu dengan baik. Di masa kecilnya, Megawati menyaksikan langsung kehidupan dalam istana, di mana di sana tidak hanya ada sisi kegemerlapan, melainkan juga ada sisi kegelapan. Para pemikir bangsa terbaik negeri ini dahulu kerap berdiskusi hingga berdebat dengan ayahnya. Dan semuanya dalam konteks bagaimana memajukan negeri ini. Semuanya dahulu diberitakan oleh media secara fair dan berimbang. Karena para politisi dan insan pers di masa itu semuanya memiliki kesadaran juang dan pengabdian. Begitu saya angkat tangan, semua langsung merdeka, merdeka, merdeka. Wow, memang panjang sekali untuk diuraikan lebih lanjut tentang apa yang telah disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya yang penuh makna dan gelora juang itu. Sangat jauh dari kepentingan politik pribadi dan kelompok yang sangat menyesatkan, seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan politisi partai lainnya, meski tidak semuanya. Dalam hati orang-orang mungkin berkata, inilah orasi arahan politik dari ketua umum partai atau tokoh bangsa yang selama ini kami tunggu-tunggu. Keresahan Ibu Megawati adalah sama seperti keresahan kami semua sebagai sesama anak bangsa yang prihatin dengan keadaan bangsanya. Sungguh luar biasa ketika kebanyakan pimpinan partai politik sibuk kasak-kusuk cari kesempatan dalam kesempitan untuk merebut kekuasaan, Megawati justru tampil menjadi penggugah semangat perjuangan dan pengabdian, serta pengarah-arah bernegara yang lurus dan benar. Di usia Megawati yang tak lagi muda, kita melihat kematangan jiwa dan pemikiran seorang politisi senior dalam dirinya. Hingga teringat kembali masa-masa sebelum reformasi tahun 98 ketika Megawati beberapa kali pidato di Bandung dan di Jakarta. Saat itu, Megawati masih berpenampilan seperti layaknya perempuan biasa. Namun, sanggup membuat gentar penguasa negara. Sekarang publik bisa kembali melihat aura positif kepemimpinan Megawati kembali lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Selamat berjuang, Bu. Salam hormat untuk Ibu. Republik ini hanya dimainkan dengan namanya politiking. Politiking itu apa? Politik praktis. Nah, bayangkan, itu TAP MPR loh, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hebat menurut saya. Nah, tapi kok ngono yuk? Jadi jangan uji coba deh. Kalau benar seperti apa janji yang presiden mengatakan kita arahnya tepat ke depan.
maka 2045 itu pasti kita akan masuk ke Indonesia Emas.